Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nindi Deviana Hasbar dengan NIM A1H1250055. Saya merupakan mahasiswa dari program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Halu Oleo. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Seni Tari dan Musik yang diampu oleh Ibu dosen Nur Hayati, SPD, MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi yang sangat menarik yaitu Seni Tari bagi anak usia dini. Yang pembahasan ini mencakup 3 pokok utama, yaitu 1. Hakikat seni tari bagi anak usia dini, kedua, unsur-unsur pokok tari dan pengaruh seni tari terhadap perkembangan anak, ketiga, karakteristik tata rias, tata busana, dan tata panggung untuk anak usia dini, serta persiapan dalam pagelaran tari. Melalui 3 pembahasan tersebut, kita diharapkan dapat memahami bagaimana seni tari bisa menjadi bagian terpenting di dalam dunia pendidikan anak usia dini. Karena melalui tari, anak usia dini dapat mengekspresikan diri mereka, mengembangkan kreativitas dan motorik mereka, serta membentuk kepercayaan mereka sejak dini. Nah, selanjutnya, mari kita membahas terlebih dahulu pokok pembahasan yang pertama. Melalui 3 pembahasan tersebut, kita diharapkan dapat memahami bagaimana seni tari bisa menjadi bagian terpenting di dalam dunia pendidikan anak usia dini. Karena melalui tari, anak usia dini dapat mengekspresikan diri mereka, mengembangkan kreativitas dan motorik mereka, serta membentuk kepercayaan mereka sejak dini. Nah, selanjutnya, mari kita membahas terlebih dahulu pokok pembahasan yang pertama. Hakikat seni tari bagi anak usia dini. Apa sih itu seni tari? Seni tari adalah segala sesuatu yang diciptakan manusia yang mengandung unsur keindahan atau estetika sehingga menggugah hati untuk mencari tahu siapa penciptaannya. Biasanya ini dituangkan dalam media, garis, warna, maupun tekstur. Sedangkan seni tari untuk anak usia dini adalah suatu ekspresi yang diungkapkan melalui media gerak dengan iringan lagu gembira sesuai anak usia dini. Tarian anak usia dini ini adalah tarian dengan gerakan sederhana yang biasa dilihat dari lingkungan sekitar. Contoh tarian anak usia dini seperti tarian kelinci, tarian kumbang, dan tarian kupu-kupu. Seni tari menurut para ahli. 1. Menurut Kusudiarjo, seni tari adalah keindahan bentuk dari anggota badan manusia yang bergerak, berirama, dan berjiwa yang harmonis. Kedua, menurut Suryo Diningrat. Menurut Suryo Diningrat, seni tari adalah gerakan seluruh anggota tubuh yang selaras dengan musik dan memiliki tujuan tertentu. Tujuan seni tari secara umum adalah 1. Ekspresi dan komunikasi. Kedua, budaya dan tradisi. Ketiga, hiburan untuk masyarakat. Keempat, pendidikan yang di dalamnya terkandung nilai-nilai moral dan etika. Yang kelima, ada upacara adat. Tujuan seni tari untuk anak usia dini adalah melatih motorik-motorik dasar mereka, mengembangkan kreativitas mereka, menjadi sarana dalam emosional mereka, serta melatih daya ingat mereka. Karakteristik seni tari bagi anak usia dini. 1. Sederhana, yaitu gerakan-gerakan sederhana yang biasa dilakukan dalam kehidupan mereka, seperti melambaikan, berlari, membungkuk, mengayun, dan melompat. Kedua, tiruan dan menirukan. Anak-anak suka menirukan gerakan yang sering dia lihat, seperti gerakan hewan maupun gerakan di lingkungan sekitar mereka. Ketiga, praktis. Isi tarian anak-anak usia dini yang praktis, aman, dan fleksibel. Keempat, tema tarian. Tema tarian disesuaikan dengan kesukaan anak-anak usia dini. Kelima, iringan musik. Iringan musik yang dipakai adalah dengan lagu-lagu gembira dan menyenangkan bagi anak-anak, serta mudah diingat. Keenam, penyajian tari. Penyajian tari cenderung singkat, hanya 5 menit dan pola gerakan yang berulang. Ketujuh, dinamis.
Gerakan-gerakan anak usia dini adalah gerakan yang berubah-ubah, yang bervariasi, agar anak-anak tidak mudah bosan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan kedua mengenai unsur-unsur pokok dan pengaruh seni tari terhadap perkembangan anak. Unsur-unsur pokok tari. Unsur-unsur pokok tari meliputi 1. Gerak. Gerak adalah unsur utama dalam seni tari, karena melalui tari, ide, perasaan, pesan dapat disampaikan. Pada anak usia dini, gerakan-gerakan mereka adalah gerakan yang sederhana dan hasil dari tiruan yang mereka lihat terhadap lingkungan, binatang, dan benda di sekitar mereka. Gerakan-gerakan mereka tidak harus sempurna, yang penting anak-anak bisa bebas mengekspresikan diri mereka. Kedua, irama atau ritme. Irama memberi pola dan tempo terhadap gerak anak. Irama berasal dari lagu, musik, hentakan kaki, dan tepukan tangan. Irama membantu anak mengenal konsep waktu, kecepatan, dan keteraturan gerak, serta melatih konsentrasi dan koordinasi tubuh mereka. Ketiga, ruang. Ruang adalah tempat di mana gerak tari dilakukan. Pengenalan ruang ini membantu anak untuk mengenali lingkungan mereka, memahami batas tubuh, serta mengembangkan kemampuan orientasi dan eksplorasi mereka. Keempat, waktu. Itu berhubungan dengan lama cepatnya gerakan yang dilakukan. Penguasaan waktu melatih anak mengatur tempo gerak, kecepatan, dan jeda yang sesuai dengan irama. Kelima, tenaga. Tenaga berkaitan dengan kuat lemahnya dan besar kecilnya gerakan yang dilakukan. Anak-anak harus belajar mengatur kekuatan tubuhnya. Misalnya, anak-anak harus tahu kapan ia bergerak dengan tegas ataupun lembut. Serta tenaga ini melatih motorik halus dan motorik kasar anak-anak. Penerapan dan manfaat seni tari dalam pendidikan anak-anak usia dini. 1. Penerapan tari dalam pendidikan anak usia dini. Penerapan tari dalam pendidikan anak dilakukan dengan kegiatan belajar yang menyenangkan, kreatif, dan sesuai tahap perkembangan anak. Tujuannya bukan untuk menghasilkan penari yang profesional, tapi untuk mengembangkan potensi anak secara menyeluruh. Beberapa bentuk penerapan tari di lingkungan pendidikan. 1. Kegiatan ekspresi gerak. Anak diajak mengekspresikan perasaan, imajinasi, dan cerita melalui kegiatan gerakan sederhana, misalnya menirukan kupu-kupu terbang atau bunga yang mekar. Ini melatih ekspresi diri dan keberanian tampil. Kedua, pembelajaran tematik. Guru mengintegrasikan tari dengan tema pembelajaran, misalnya tema binatang. Anak menari seperti kelinci, burung, dan gajah membantu anak memahami konsep pembelajaran pengalaman langsung. Ketiga, kegiatan kelompok. Anak menari bersama-sama teman, serentak, dan mengikuti sederhana, mengajarkan kebersamaan, kedisiplinan, dan menghargai teman. Keempat, pertunjukan mini. Anak tampil menari di acara sekolah, misalnya seperti perpisahan, menumbuhkan rasa percaya diri di dalam diri anak-anak. Kedua, manfaat tari dalam pendidikan anak usia dini. Tari memberikan manfaat menyeluruh, baik itu fisik, sosial, kognitif, maupun kreativitas. 1. Perkembangan fisik dan motorik. Menguatkan otot, koordinasi gerak, melatih keseimbangan, kelincahan, serta kontrol tubuh. Kedua, perkembangan kognitif. Anak belajar memahami irama, pola, dan urutan gerak, mengembangkan kemampuan berpikir kreatif. Ketiga, perkembangan sosial. Anak belajar bekerja sama, menunggu giliran, dan menghargai orang lain, melatih komunikasi mereka dan empati melalui gerak bersama. Keempat, perkembangan emosional. Tari menjadi media penyaluran emosi, gembira, sedih, semangat, dan belajar mengontrol perasaan dengan positif. Kelima, perkembangan estetika dan kreativitas. Anak belajar keindahan gerak, bentuk, dan irama, mengasah kepekaan terhadap musik dan seni. Keenam, pendidikan nilai dan karakter, menumbuhkan rasa disiplin, tanggung jawab, percaya diri, dan kerja keras, mengajarkan nilai budaya dan menghargai warisan seni bangsa.
Kesimpulannya, seni tari bukan sekedar hiburan, tetapi merupakan media pendidikan yang menyeluruh bagi anak usia dini, seperti unsur gerak, unsur irama, unsur ruang, unsur waktu, dan tenaga membentuk dasar ekspresi dalam tari. Sementara pengaruhnya sangat berpengaruh dalam pembentukan seperti emosi, sosial, kognitif, dan kreativitas anak. Seni tari sebagai media pendidikan karakter anak. Selain aspek fisik, emosional, sosial, maupun kognitif, tari juga memiliki peranan penting dalam media pembentukan karakter anak. Karena melalui tari, anak-anak dapat belajar tentang kedisiplinan, ketekunan, dan bertanggung jawab. Proses pelatihan tari juga ini membutuhkan konsisten dan pengulangan gerakan agar dapat tumbuh rasa pantang menyerah dalam diri anak. Selain itu, seni tari juga menanamkan nilai-nilai seperti nilai moral dan budaya. Tari tradisional, misalnya syarat dan simbol, pesan moral, serta kearifan lokal yang dapat memperluas wawasan anak tentang budaya bangsa. Demikian, tari bukan hanya tentang aktivitas seni, melainkan sebagai media internalisasi nilai karakter seperti kejujuran, kebersamaan, toleransi, dan cinta tanah air. Tantangan dan upaya pengembangan seni tari di era modern. Di era globalisasi saat ini, seni tari mengalami berbagai tantangan. Salah satunya adalah kurangnya dan turunnya minat anak-anak terhadap seni tari, seperti tari tradisional. Karena anak-anak lebih tertarik kepada hiburan digital seperti game online dan media sosial. Keterbatasan ruang dan fasilitas pembelajaran juga menjadi kendala dalam pelestarian seni tari di dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Namun berbagai upaya dapat dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Misalnya seperti saja pendidik dapat mengintegrasikan seni tari ke dalam kurikulum pembelajaran yang lebih menarik. Maksudnya seperti guru-guru itu bisa memasukkan pembelajaran ke dalam memanfaatkan media teknologi seperti video pembelajaran dan aplikasi musik. Di sisi lain, antara kolaborasi antara tari tradisional dan tari modern juga bisa menjadi inovasi dan menarik bakat anak-anak agar mau menari. Yang penting tidak menghilangkan nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Dengan dukungan orang tua, guru, dan masyarakat, seni tari dapat terus berkembang dan relevan dalam kebutuhan zaman. Hal ini penting agar seni tari tidak hanya menjadi warisan budaya, tetapi menjadi sarana dalam pembentukan generasi yang berkreasi, sehat, kreatif, dan berkarakter. Jenis gerakan dasar seni tari. 1. Gerak dasar kepala, seperti memutar, menggelengkan kepala, dan mengangguk. Kedua, gerak dasar tubuh, seperti membungkuk, menggoyang, dan menghentak. Ketiga, gerak dasar tangan, seperti melambaikan tangan, memutar tangan, dan melenggarkan tangan ke atas dan ke bawah. Keempat, gerak dasar kaki, seperti meluncur, melompat, dan berlari. Pengaruh seni tari terhadap perkembangan anak usia dini. Seni tari memberikan banyak manfaat dalam aspek perkembangan anak usia dini, baik secara fisik, emosional, sosial, maupun kognitif. Berikut penjelasannya. 1. Perkembangan fisik dan motorik anak. Melalui tari, anak dapat melatih kelenturan otot, keseimbangan, dan koordinasi tubuh. Anak dapat mengembangkan kemampuan motorik halus maupun motorik kasar, serta meningkatkan kebugaran tubuh anak. Kedua, perkembangan emosional. Tarian dapat menjadi sarana anak untuk mengekspresikan perasaan, yaitu seperti sedih, gembira, senang, dan kagum. Dengan hal itu, anak-anak dapat mengenal dan mengelola emosi secara positif. Ketiga, perkembangan sosial. Ketika menari bersama-sama, anak dapat belajar bekerja sama, berinteraksi, bergiliran, dan menghargai orang lain. Dengan hal tersebut, anak-anak dapat tumbuh rasa percaya diri dan empati sosial mereka. Keempat,
Keempat, perkembangan kognitif. Dalam tenan ini berkaitan dengan pola berpikir anak-anak. Anak-anak mengingat gerak tarian, mengikuti irama, serta mengatur posisi tubuh mereka. Hal ini membuat anak-anak bisa mengembangkan daya ingat, konsentrasi, dan kemampuan berpikir secara simbolik maupun imajinatif mereka. Perkembangan kreativitas. Dalam kegiatan ini, anak-anak didorong untuk lebih berkreasi dan mengeksplorasi gerakan baru. Hal ini bertujuan untuk lebih peka terhadap keindahan, keberanian dalam mengekspresi diri, dan menjadi inovasi sejak dini. Nah, teman-teman, sekarang kita lanjut ke pembahasan ketiga, yaitu pembahasan terakhir. Di bagian ini, saya ingin menjelaskan materi mengenai karakteristik tata rias, tata busana, dan tata panggung, serta persiapan dalam pagelaran tari. 1. Tata rias untuk anak usia dini. Menjelaskan bahwa tata rias merupakan seni memperindah wajah penari untuk menonjolkan karakter, ekspresi, dan tema tarian. Karakteristik tata rias untuk anak usia dini itu biasanya sederhana, lembut, dan tidak berlebihan. Menggunakan bahan-bahan yang aman seperti kosmetik non-alergi dan ramah di kulit anak. Warna cerah dan ceria sesuai dengan tema anak-anak seperti kuning, hijau, dan merah muda. Tujuannya bukan untuk mengubah wajah anak, tetapi menonjolkan keceriaan dan karakter anak. Contoh-contoh tata rias ini seperti rias wajah seperti hewan, bunga, tokoh dongeng, atau unsur alam. Penggunaan glitter yang ringan dapat membuat kesan cerah pada anak. Kedua, tata busana untuk anak usia dini adalah pengaturan pakaian yang dipakai penari sesuai dengan tema dan karakter tarian. Karakteristik tata busana untuk anak usia dini nyaman, mudah bergerak, tidak terlalu ketat ataupun berat. Bahannya yang ringan dan menyerap keringat anak seperti katun dan satin yang lembut. Warnanya yang mencolok dan ceria sesuai dengan dunia anak-anak. Desainnya sederhana namun menarik, tidak rumit atau tidak membatasi gerak. Aman digunakan, tidak memiliki aksesoris tajam dan mudah dilepas. Contoh tata busananya seperti kostum bunga, kupu-kupu, atau pahlawan anak. Kombinasi warna dan hiasan kecil seperti pita, renda-renda dapat menambah keindahan busana. Ketiga, tata panggung untuk anak usia dini. Tata panggung meliputi pengaturan ruang tempat pertunjukan agar mendukung penyajian tari tersebut. Karakteristik tata panggung untuk anak usia dini yaitu ruang yang aman, luas, tanpa benda berbahaya. Dekorasi ceria dan tematik, misalnya tema alam, taman bermain, atau dongeng atau dunia dongeng. Pencahayaannya lembut dan berwarna hangat, tidak menyilaukan. Musik pendukungnya pun sesuai dengan usia anak-anak yang ceria. Contoh tata panggung ini yaitu latarnya berupa gambar pelangi, taman bunga, atau hutan kecil. Propertinya pun ringan seperti hanya bola, pita, atau boneka. Keempat, persiapan dalam pagelaran tari anak usia dini. 1. Perencanaan tema dan konsep. Menentukan tema yang dekat dengan dunia anak seperti alam, hewan, dan permainan. Menyesuaikan durasi pertunjukan dengan rentang konsentrasi anak. Kedua, latihan dan pembiasaan. Dilakukan secara bertahap dan menyenangkan. Menggunakan metode bermain sambil bergerak. Menanamkan rasa percaya diri dan kebersamaan antar anak-anak. Ketiga, persiapan teknis. Memeriksa rias, busana, dan kelengkapan properti sebelum tampil. Agar anak dapat uji coba gerak di dalam panggung. Selanjutnya, peran guru dan orang tua memberikan dukungan untuk anak seperti dukungan emosional, semangat, dan bimbingan. Menjaga suasana gembira agar anak tampil percaya diri. Demikian, itulah penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.